Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu saudara rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah, memuji padanya atas karunia dan nikmat Allah yang tidak pernah berhenti diberikan kepada kita. Nikmat yang sedemikian banyak yang tidak mampu kita menghitungnya seluruhnya, karena sedemikian banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Termasuk di antara nikmat Allah yang besar, kita di malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, lebih-lebih petunjuk hidayah dari Allah, sehingga bisa hadir pada majelis yang mulia ini untuk kembali belajar membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga penjelasan para ulama terkait dengan ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih membahas tentang masalah adab dalam menjenguk orang yang sakit. Ya, kita kalau nggak salah sampai yang ketiga Pak ya kemarin Pak ya. Ketiga sudah Pak? Belum? Lupa Pak ya. Ya, ada hadis Nabi ya yang menunjukkan kepada kita saat kita itu menjenguk orang yang sakit, diperintahkan kita hendaknya mengingatkan orang yang sakit, demikian juga keluarganya untuk bersabar. Nah, ini sudah kalau nggak salah. Atau belum ya? Nggak tahu saya Pak. Ya, kemudian dengan dasarnya adalah diantaranya ayat Allah juga dan juga hadis Nabi secara umum. Allah katakan dalam Al-Quran, wabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Kasih kabar gembira pada mereka. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa oleh musibah, mereka mengucapkan sungguhnya kami ini milik Allah dan sungguh kami kepadanya nanti akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, maka orang yang demikian, orang yang sabar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saat mendapatkan musibah, maka mereka mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Apa salawat dari Tuhan mereka? Adalah al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Wa rahmatun wa rahmah, demikian juga rahmat. Ya, secara khusus salawat tadi maknanya adalah ampunan dan juga rahmat, namun juga dapat rahmat secara tersendiri. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang yang demikian itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ketika mendapatkan musibah kok iso sabar, itu berarti dia mendapatkan petunjuk. Ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang diuji dengan musibah, dengan bencana, namun dia nggak sabar. Berarti dia nggak dapatkan petunjuk, nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musibahnya itu jadi tumpuk undung, kalau orang Jawa bilang Pak ya. Ya, sudah dapat musibah tapi orang itu sone ya nggak menjadikan Allah ridha pada dia, nggak menjadikan derajatnya ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala, nggak dapat kabar gembira. Namun bagaimana justru menambah dosa, kan ngeri itu. Ya, wis entuk musibah ora sabar ncela takdir, ya maka bagaimana? Maka dia akan justru mendapatkan musibah lebih besar dibanding musibah yang dia dapatkan, yaitu apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini oleh karena itu termasuk di antara hal yang kita lakukan saat menjenguk orang sakit, demikian juga keluarganya yang jelas ya susah.
Maka juga perlu dihibur. Sabar nggih, Pak. Ragur sing lara tok gitu, Pak. Nggih, sing nunggoni niku lho. Nggih wong lara niku sing nunggoni nggih melu susah. Jam meneh napa gerai rada lara, rada dangu, Pak nggih. Kesel, ya, capek dan sebagainya. Ya, sehingga dianjurkan, diperintahkan kepada mereka, diingatkan untuk bersabar, baik untuk yang sakit maupun orang yang merupakan keluarga dari si sakit tersebut. Nah, demikian juga ada hal yang menjadikan orang itu hendaknya sabar saat dia itu sakit. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, "Idza maridul abdu," apabila seorang hamba itu sakit, bagaimana? Aw safar, atau dia itu sedang bepergian jauh, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka akan dituliskan untuknya itu ganjaran seperti yang dia amalkan dalam kondisi sedang tidak bepergian jauh dan dalam kondisi sehat. Biasanya nindakake salat sunnah rawatibe ora lali, ora tau keter, pas mboten tindakan tebih, gitu Pak. Ya, kalau tindakan tebih, safar Rasulullah juga beliau sholat sunnah enggak beliau kerjakan kecuali 2 sholat sunnah, yaitu sholat malam, sholat witir, dan juga sholat qobliyah subuh itu. Nah, karena apa? Karena kesibukannya orang yang sedang bepergian. Nah, kalau kita misalnya atau ada seorang yang kemudian dia itu biasanya nindake sholat sunnah sing rawatib tertib, sholat duha barang, sholat sunnah yang lainnya di rumahnya saat dia sehat, kemudian pas dia tindakan tebih, dia safar atau dia pas sakit, dia nggak bisa lakukan itu. Maka bagaimana disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis yang sahih, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, dituliskan baginya seperti yang biasa dia lakukan dalam kondisi dia kondisi sehat, dalam kondisi yang enggak pergian jauh. Ini penake menawi kula panjenengan sami itu nindakake amalan secara istiqomah, kebiasaan terus setiap hari. Sehingga saat kita terhalangi nggih dapat pambengan, untuk pambengan boten saged nindakake, maka bagaimana? Maka kita tetap mendapatkan ganjaran penuh seperti yang biasa kita lakukan. Nah, Masya Allah ini. Nah, ini sebagai apa? Sebagai hiburan bagi orang yang sakit. Kuwi loro, tapi yang gue biasa nindakake amal soleh, dah biasa melakukan amal yang soleh menjadi kebiasaannya, kamu tetap dituliskan untukmu pahala seperti kamu dalam kondisi sehat sing biasa ibadah itu. Nah, ini sebagai hiburan juga bagi orang yang ya mendapatkan sakit, diuji dengan sakit. Ya, dan tentu dia adalah tentu orang yang baik karena dia adalah biasa menjalankan amal-amal kebaikan selama dia dalam kondisi sehat, dan demikian. Nah, dari sini para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis ini atau ayat juga di atas, keutamaan dari sabar. Ya, keutamaan dari sabar yang sangat banyak yang disebutkan di sini adalah dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan layak mendapatkan kabar gembira. Ya, kabar gembira dan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi kesabaran keutamaannya, karena orang yang sabar, amalan kesabaran itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sungguhnya balasan bagi orang yang sabar itu tidak lain adalah ganjaran yang tanpa hisab. Masya Allah, gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, qabyutal mu'min bil masaib fin nafsi wal ahli wal mal liyasbira faturfa'u darajatuh wa ya'lu maqamuhu inda rabbih. Kadang-kadang seorang yang beriman itu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Nggih sakit, nggih susah, nggih gundah kadang-kadang. Nggih. Kemudian juga pada keluarganya. Keluarganya loro ya melu susah, sedih. Wal mal, demikian juga hartanya dikurangi sama Allah, rada seret dan sebagainya, kekurangan. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya orang tadi bersabar. Ini yang dituju sama Allah Subhanahu wa taala, diinginkan dari kita. Saat diuji itu ben awake dhewe sabar. Sehingga bagaimana? Faturfa darajatuh. Sehingga derajat seorang mukmin tadi jadi tinggi si Allah, diunggahke. Ya, disebutkan dalam hadis yang lainnya bagaimana seorang mukmin itu bisa mendapatkan derajat tinggi di surga
yang dia nggak dapatkan dengan amalannya tekan kuno. Ora iso tekan derajat surga yang tinggi tadi. Namun karena dia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat musibah lalu sabar, maka dia bisa meraih derajat yang tinggi di surga. Nah, ini disebutkan dalam sebuah hadis demikian. Kemudian juga fadilah istirja. Ya, fadilah keutamaan mengucapkan istirja itu apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mendapatkan musibah, ketika dapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bukan sekedar yang kurungu wong mati. Ya. Tapi juga kita sendiri saat kita itu mendapatkan ujian dari Allah berupa yang tidak kita senangi, kita juga ucapkan inna lillahi, saya ini dua Allah saya ini. Dan akan kembali pada Allah. Ini juga kalimat ini juga menjadikan kita lebih tenang. Karena apa? Aku itu Allah. Yang punya saya Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau ngasih musibah ya sudah. Ini berarti yang terbaik untuk saya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hiburan juga untuk diri kita saat kita mendapatkan musibah. Yang semuanya saya yakin dan pasti ya pernah dan akan mendapatkan musibah. Ya Pak ya. Walaupun cuma kecil Pak ya misalnya Pak ya. Ya susah, sedih, itu musibah juga. Ya, macam-macam. Oleh karena itu setiap kita hendaknya hadirkan juga kalimat ini, innalillah, sungguh saya ini miliknya Allah. Ya, mubah masih napa? Dunia di tangannya Allah Subhanahu wa taala, termasuk nasib kita semuanya. Ya, dan kita hanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah dari di sini adalah azimu rahmatillah wa thawabuh, besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan ya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wis dapat musibah dia kemudian sabar, rahmatnya Allah untuk orang tersebut. Ya. Kemudian juga yang kelima faedahnya dari hadis yang kita baca tadi, yaitu keutamaan punya niat yang baik. Ya, punya keutamaan niat yang baik. Dari mana itu didapatkan? Dari tadi, dari hadis tadi, bahwasanya dia biasanya beramal soleh, misalnya sholat sunai apa banyak Pak ya, qobliyah ba'diyahnya, kemudian duhannya. Dewe pas loro yo pengin ini niatnya dalam hati bagaimana? Yo pengen arep nindakake, tapi awake ora kuat, ora iso. Maka dia tetap mendapatkan ganjarannya, kan demikian. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di antara adab dalam menjenguk orang sakit adalah ayyadhaba li'iyadatil maridi masyian. Ya, kemarin sudah ini Pak ya. Sudah belum Pak? Belum ya? Berarti cuma satu tok kemarin ya. Hadisnya banyak ya berarti. Yaitu menjenguk orang yang sakit itu dengan kalau bisa dengan jalan kaki. Ya, ini yang jelas yang tepatnya bagaimana Pak? Rapati atuh yang tekan Solo jangan pelaku nomboten gitu kan. Mulai malah jadi gotongan malah ya. Ya. Dalam sahihain dari Jabir radhiyallahu anhu qala adani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin fi Bani Salamah. Ini sudah apa belum Pak? Belum Pak ya kalau nggak salah ya. Belum ya. Dari tempat lain mungkin. Ya Rasulullah pernah menjengukku. Demikian juga Abu Bakar. Ya, bersama Rasulullah menjengukku di Bani Salamah. Ya, sebuah tempat sana, sebuah suku. Masya ini keduanya berjalan kaki. Ya, keduanya berjalan kaki. Fawajadani Nabi sallallahu la'akilu syai'an. Maka kemudian Nabi mendapati saya, sing cerita niki si Jabir ini dalam kondisi saya enggak sadar. Ya, kesadarannya nurun ini. Fada'a bima'in, kemudian salam berdoa. Ya, meminta atau beliau meminta untuk diambilkan air maksudnya. Fatawaddu'a, kemudian beliau wudu minhu thumma rasya alayya, kemudian diperciki dari wudunya Rasulullah SAW tadi. Ya, fa'afaktu, maka kemudian aku itu sadar. Ya, ini mungkin diantara bentuk ruqyah. Ya, diantara bentuk ruqyah. Dan beberapa kali Rasulullah melakukan yang demikian atau dengan cara yang lain seperti Ali bin Abi Thalib matanya di apa Pak? Sakit mata dia apa? Diludahi sama Nabi. Ya, sekali lagi ini karena Rasulullah SAW adalah pribadi yang penuh dengan berkah dan ini khusus untuk Nabi. Ya, yang awake dhewe aja istimewa. Lorong moto to, kene tak idoni. Ya, malah dadi gawe Pak ya. Ya. Fa'afaktu, maka kemudian saya siuman, fakultu, maka aku katakan ma ta'muruni an asna'a fi mali. Ini kaya-kaya wis arep
pisah gitu ya, kayak sudah mau nggak ada di dunia lagi. Dia tanya SAW kepada Nabi, "Ma ta'murin, apa yang ada perintahkan Rasulullah yang harus saya perbuat dengan harta yang saya miliki?" Ya. Fanazalat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah mewasiatkan kalian ya untuk memberikan harta itu pada anak-anak kalian. Ini kaitannya dengan hukum apa Pak? Waris gitu ya. Hukum waris ya kayak anaknya kan gitu ya. Untuk anak-anak dan keturunannya dan orang-orang yang memang dia itu punya atau berhak mendapatkan warisan. Ya. Nah, kemudian para bapak sekalian, ada juga hadisnya yang ini menjadi penyemangat kita untuk menjenguk orang yang sakit. Kalau ada saudara kita yang sakit, ya tetangga dan sebagainya, kenalan kita. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Sauban, ya bekas budaknya Rasulullah SAW. Dan dari Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, "Man ada maridun, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, maka dia senantiasa berada di buah-buahan surga yang sudah matang." Itu ya. Kira ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Ya, Rasulullah mengatakan khurfatul jannah. Ya Rasulullah, apa itu khurfatul jannah? Maka Rasulullah mengatakan janaha, yaitu buah-buahnya yang sudah masak, bisa dipetik. Ya, ini menunjukkan Bapak-bapak sekalian bahwasanya menjenguk orang sakit itu bisa diganjar dengan surga. Ya, itu ya. Ini amalan yang ternyata kula panjenengan sami sudah biasa lakukan. Ternyata itu adalah amalan yang besar sekali pahalanya. Karena diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tidak cuma dia di sini, orang yang menjenguk orang yang sakit, ya dia dimudahkan untuk masuk dalam surga. Ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya yang pas roto rasa-rasa narap tilian. Yo ganjarane gede. Ora gur pengene piye, Pak? Somben aku en loro, kenteni aja loro. Nggih, aja pengen loro, Pak. Nggih, kita Bu. Nggih, jangan kita pengen sakit. Tapi bagaimana pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wis awake sing penting pengen yo sehat. Ya, betul Pak ya? Ya rasa ditiliki barang kadang-kadang ya pas loros apa ngono ditiliki sakit do niliki. Padahal kadang-kadang gitu Pak ya, pekewo ditiliki gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Kita ya podo kita ya. Ya. Nah, namun sekali lagi bagi kita yang memang tahu orangnya sakit, ya kita berusaha untuk bisa menjenguk, dan kita hadirkan tadi diantaranya faidah dan keutamaan dari menjenguk orang yang sakit. Nah, di sini dari hadis ini yang dua tadi, ya diambil faidahnya keutamaan menjenguk orang yang sakit. Ya, kemudian juga dianjurkan pergi menjenguk orang yang sakit itu dengan berjalan kaki, yang mriki caket nggih, perum korpri mriki nggih korpri tenan Pak. Padha korpri mriki karo mriko bedane napa? RT ini. Nah, itu RT ini. Ya, semlaku Ibu rasa apa jenenge? Rasa numpak becak. Dadak ngundang tekan Proliman soalnya. Ya toh? Berlaku. Ya, ini dianjurkan demikian kalau tidak terlalu jauh. Kemudian juga disebutkan tadi Nabi minta diambilkan air, ya, untuk apa? Fatawaddo, beliau berwudu. Maka ini juga menjadi dasar, juga disebutkan dianjurkan, disunahkan untuk bersuci terlebih dahulu kalau orang itu ingin berdoa. Kalau kita ingin berdoa, kapan itu dari Nabi berdoanya? Apa khusus di waktu tertentu sih, tak nunggu sih? Enggak. Sewaktu-waktu tadi, pas kapan jenguknya, kan gitu ya. Pas kapan jenguknya beliau berdoa. Demikian juga kita saat ingin berdoa, kapanpun waktunya, maka kita usahakan kalau bisa, ya lebih baik kita itu dalam kondisi sudah bersuci terlebih dahulu. Walaupun tentu saja, walaupun misalnya yang tidak bersuci juga tidak apa-apa, namun ini lebih utama. Kemudian juga yang keempat adalah dianjurkannya meminta wasiat kepada orang-orang yang soleh. Ya, secara lahiriah kita lihat dia adalah orang yang soleh. Ya, tentang batinnya ora usah diutek-utek. Ya, soalnya ya kabeh wong mesti duwe kekurangan, kesalahan. Ya, boleh jadi orang yang kita anggap soleh dosane luwih akeh, tapi itu kita enggak perlu ngutek-ngutek sampai sana. Yang penting kita lihat secara lahiriah lebih baik dibandingkan kita. Gitu Pak ya.
Kemudian para bapak sekalian, dianjurkannya memberikan wasiat kepada orang yang sakit, ya. Ya, sebagaimana tadi Rasulullah memberikan wasiat dengan diturunkannya kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala, wasiat untuk memberikan harta kepada anak keturunan. Kemudian yang keenam yang kita sebutkan tadi, iyadatul marid sababun min asbabi dukhulil jannah wal aqlu min fakihatiha. Ya, menjenguk orang sakit itu adalah sebab di antara sebab-sebab dimasukkannya seorang ke dalam surga, sehingga di antara faedahnya keutamanya juga bahwa nanti orang yang masuk surga bisa metik dari buah-buahan yang ranum di dalam surga. Oleh karena itu ini juga faedah yang besar bagi kita, disemangati yang ini pun tilian kalau ada yang sakit, ya, semampu kita diusahakan. Insyaallah itu adalah suatu yang soleh, amal yang soleh yang juga kita nggak tahu, jangan-jangan dari pintu itu kita dibukakan kemudahan untuk bisa masuk dalam surga. Itu Pak ya. Yang penting sing apik-apik napa kemawon dilakoni, awak disolakoni. Demikian. Sebelum saya lupa, kemarin ada pertanyaan ya tentang orang yang mau meninggal dunia, ya Pak ya. Kemudian dibacakan surat Yasin sebagaimana kebiasaan. Saya baca ulang lagi. Di antara para ulama penjelasannya, ala kulli hal, yang pertama bahwasannya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an apapun itu suratnya, manapun ayatnya itu dianjurkan untuk orang yang sakit, termasuk orang yang mau meninggal dunia. Ya, di antara faedahnya mungkin supaya rasa sakitnya lebih reda, ya, reda atau lebih ringan atau lebih mudah ketika menghadapi sakaratul mautnya. Secara umum para ulama sepakat ya membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk orang yang demikian, termasuk orang yang muhtador, orang yang dalam kondisi hendak meninggal dunia, itu dianjurkan. Ya, satu itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau mengkhususkan dengan surat Yasin? Maka inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaannya dari mana? Perbedaannya adalah dalam menghukumi hadisnya. Yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan iqra'u mautakum Yasin, bacakan untuk orang yang meninggal dari kalian Yasin. Maksudnya orang meninggal di sini para ulama menjelaskan yaitu orang yang mau meninggal dunia, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini hadis ini para sekalian berbeda pendapat para ahli hadis. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan dianjurkan membaca surat Yasin untuk orang yang sedang sekarat, mau menghadapi meninggal dunia. Ya. Sementara yang lain mengatakan para ahli hadis diteliti ulang bahwasannya ternyata hadisnya adalah hadis yang dhaif, karena adanya seorang yang dari hadis yang disebutkan tadi ada seorang periwayat yang majhul, tidak diketahui. Nah, kalau periwayatnya majhul maka berarti ini termasuk di antara kategori hadis yang dhaif. Ala kulli hal, Syekh bin Baz beliau mengatakan al-amru wasi. Perkara ini adalah perkara yang luas. Nggih, bagi kita kalau pengen bacakan ayat Quran pada orang yang meninggal dunia, monggo silahkan. Ya, ngepasi untuk surat Yasin, ya apa gitu ya. Ya, namun sekali lagi tadi kalau hadisnya berpatokan pada hadis tadi, sebagian ulama mengatakan diteliti ulang bahwasanya hadisnya adalah lemah. Namun kalau ada yang membaca di antara saudara kita karena memang meyakini bahwa hadisnya adalah hadisnya sampai pada derajat hasan, maka itu juga tidak masalah. Ala kulli hal, ini masalah yang lapang, masalah yang luas sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz dari jawaban beliau demikian. Ya, dan juga para ulama yang lain, gitu ya Pak ya. Ya, namun kami pribadi ya lebih cenderung kepada bahwasanya hadisnya memang hadisnya lemah, sehingga kalau membaca ya sudah baca ayat Al-Quran manapun. Yang ngepasi untuk surat Yasin gimana? Ya apa-apa, nggak masalah gitu dong. Bisa dipahami ya sampai sini Pak ya? Bisa ya, jadi demikian. Ya, agar dimudahkan sekali lagi saat menghadapi sakaratul mautnya. Ala kulli hal, dan juga yang jangan sampai dilupakan, mungkin nanti ada juga adabnya sebenarnya kaitannya dengan itu. Jangan lupa yang lebih lagi adalah ditalkin ya dengan kalimat la ilaha illallah, karena hadisnya sahih yaitu man qala la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari kalimatnya saat
ya keluar dari dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga. Maka ini yang jangan kita lupakan ketika kita menunggu orang yang hendak meninggal dunia, yaitu apa? Ditalqin. Itu Pak ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seseorang itu dianjurkan ketika menjenguk orang yang sakit adalah dianjurkan ayyakula zair la ba'sa alaik tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah, ora apa-apa iki. Ya enteng iki penyakit ora masalah. Ya muga-muga dadi pembersih dosa insyaallah. Nah, ini bagaimana? Ini kebiasaannya Nabi, Pak. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu dakhala ala Arabi. Rasulullah itu Nabi menjenguk seorang Arab Badui. Orangnya apa namanya? Keras Pak ini, Pak. Ya, jauh dari pendidikan. Ya, napa nggih istilahnya? Kasar Pak nggih. Kasar bukan kasar, tapi orangnya kasar nih. Dijenguk pas dalam kondisi napa? Loro. Kasar ora ilang, Pak. Ini ya. Jadi wong Arabi, Pak, Arab Badui ini, Pak ya. Ya, ya'udu Rasulullah masuk menemui Arab Badui dan menjenguknya. Qala wa kana Nabi sallallahu Ibnu Abbas itu menceritakan biasanya Nabi itu idza dakhala ala marid, apabila beliau itu menjenguk orang yang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Ora apa-apa iki. Ya insyaallah. Tahur sebagai pembersih dosa insyaallah. Niki nggih nyemangati niki Pak nggih. Oh, ora apa-apa Pak, insyaallah dadi pembersih dosa iki. Kan wongnya dadi eneng ta, wah ora apa-apa. Jomene sing rada ngerti kesehatan Pak nggih. Oh, ora apa-apa iki. Padahal ngoyen metu tekan ngomah betawi sabut iki. Kadang-kadang gitu Pak ya. Tapi mosok yang ngomongnya karo sing ngarep, wah abot iki penyakitmu ketoke ndang mati kowe. Malah dut nih masing langsung kan ya. Ya kan? Nah, gitu Pak. Jadi ini apa namanya? Ini sebagai hiburan juga, semangat iki. Wah, wis munggah semangat itu cepat mari insyaallah kan itu Pak ya. La ba'sa enggak apa-apa, tahur insyaallah. Ini pembersih dosa ini. Ya, maka karena Rasulullah biasa demikian, maka Rasulullah mengatakan sama Arab Badui tadi, faqala lahu la ba'sa tahur insyaallah, tidak apa-apa ya. Ini pembersih dosa insyaallah. Ngeyel, Pak. Ya, Arab Badui ini tetap ngeyel tahur. Ya, pembersih dosa kalah. Babar blas ora. Malah kayak gitu, Pak. Ya. Ya, bal hiya humman. Ya bal hiya humma tafuru atau tathuru ala syaikhin kabir tuziruhul kubur. Bahkan saya katakan bagian iki panase malah tambah dhuwur arep ngeterke tekan kubur sampai beliau kayak gitu malah. Ya, orangnya sendiri teman. Ngeyel seperti itu, Pak. Panas kok tambah dhuwur kok ngene iki arep tekan kuburan kok malah dibilangin tahur. Ngeyel Pak sing bilangin dan Nabi Muhammad sallallahu itu. Yang bilangin Nabi tetap ngeyel. Ya wes Nabi ngalah atau terima ngadepi wong kayak gitu Pak. Gimana? Beliau katakan na'am dan ya wes yen kaya ngono ya sak karepmu. Itu Pak ya. Wis karepmu, pengenmu kaya ngono ya wis ya kamu akan dapatkan seperti yang kamu inginkan itu. Nah, ini jenenge apa namanya ngadepi Arab Badui. Nabi sabar kaya ngono awake dhewe kira-kira iso sabar ngadepi wong. Muga-muga ora tahu ketemu Pak nggih. Arab Badui ya. Ya. Nah, para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu, dari hadis ini bisa diambil faedah la naqsa 'alal imam fi yadati marid min ra'iyatihi walau kana arabiyan jafiyan. Tidak mengurangi kemuliaan seorang pemimpin kalau dia itu menjenguk seorang orang yang sakit dari rakyatnya, dari masyarakatnya, meskipun sing ditiliki wong Arabi, wong Arab Badui sing kasar. Ya, tidak mengurangi kemuliaan orang tersebut. Ya, gitu ya. Nah, ini sabar-sabari Rasulullah. Ya, sangat sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mungkin ya ngadepi koyo ngono dongake malah gua karo kancane kowe ora rasa tilik wae kowe. Timbang loro ati. Mungkin gitu Pak ya. Kalau kita tapi ya kalau bisa ya apa namanya diempet sih gitu ya. Sabar juga ngadepi yang demikian. Kemudian kedua yang bagi lil marid ayatalaqqa mau'idatal aidi bil qabul. Nah, ini bagi kita yang memang pas diuji sakit nih. Hendaknya orang yang sakit itu menerima nasihat orang yang menjenguknya. Ya, wa yusinu jawaba mayudzakiru bidzalik, dan dia ketika jawabnya itu dengan jawaban yang baik ketika dinasihati. Ya, tidak malah
ngeyel, ya, orang marah ngeyel seperti ya orang Arab Badui tadi. Kemudian yang ketiga, minas sunnah, termasuk di antara sunnah, yaitu apa? Ayu khatibal alil bima yusallihi min alamihi. Ya. Di antara sunnah yaitu apa, Pak? Mengajak bicara orang yang sakit itu dengan sesuatu yang menghiburnya dari rasa sakitnya. Berarti kan oh ini nggak apa-apa ini. Ya. Insya Allah nggak apa-apa ini tohur ini. Ya, ini apa? Ini hiburan, menghibur, sehingga orang tadi bisa mungkin lupa dengan sakitnya, ya, sehingga segera sembuh, itu Pak ya, segera sembuh. Orang malah awake misalnya pas orangnya lagi sakit, duwe utang karo awake malah pas rogo mengkis-mengkis kayak gitu ditagih utange. Kowe jeneng utang semene lho Pak, kita syarat-syaratane lho, sak juwentre iki tekan isor-isor, wah langsung dut Pak mati langsung. Ora dihibur malah ditagih. Kaya tegomen Pak ya, tapi ya saya kira nggak sampai segitu ya. Kemudian yang keempat, dianjurkan untuk orang yang menjenguk itu, orang yang sakit mengucapkan apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Ini adalah diantara sunnahnya, ya. Diantara sunnahnya demikian. Kemudian berikutnya adalah diantara anjuran adab dalam menjenguk orang yang sakit adalah disunnahkan untuk meletakkan tangan pada orang yang sakit dan meruqyahnya. Ya, sing sakit pun itu Pak. Oh iya padaran kula niki mae pas kambuh niki. Kurusuk-kurusuk. Nah, biasanya. Mboten penak. Rasane sesek niki. Oh nggih, kula ruqyah nggih. Nah, ten nggih. So, apa namanya bisa. Ya bisa meruqyahnya, kita bisa ruqyah ya. Dalam sahihain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah kana idza ata maridun aw utiya bihi. Rasulullah SAW itu apabila beliau mendatangi orang yang sakit atau didatangkan pada beliau, jadi sing lara digawa pada Rasulullah SAW supaya diruqyah sama Nabi atau didoakan kesembuhan. Maka Rasulullah mengatakan adhibil ba'sa ya Allah, ya hilangkanlah penyakit. Rabban nas, wahai Rabbnya manusia, wahai Tuhannya manusia, isfi, berikan kesembuhan. Wa antas syafi, sungguhnya Engkaulah yang Maha pemberi kesembuhan. La syifaa, tidak ada kesembuhan illa syifauka, kecuali kesembuhan darimu. Syifaan la yughadir saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sama sekali. Ya, itu ya. Itu yang dilakukan sama Rasulullah, beliau baca itu. Nah, kaitannya dengan meletakkannya ya atau meletakkan tangan Pak ya, adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Bahwasanya Rasulullah itu karena idza istaka yaqra ala nafsihi bil muawwidat. Ya. Rasulullah SAW, Nabi apabila beliau sakit maka beliau itu membaca pada dirinya sendiri Pak, muawwidat. Ya, apa itu Pak? Al-Falaq, An-Nas. Ya, yang beliau baca itu. Ya, beliau baca itu ditambah lagi surat satu lagi apa Pak? Al-Ikhlas no. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wa yanfuthu, kemudian beliau apa? Ditiupkan. Ya. Sebagaimana kita mau tidur juga kan, kayak gitu kan. Qul 3 kali tiup, ya. Kemudian usapkan di tubuh kita semua yang kita bisa jangkau. Ya, demikian juga untuk anak-anak kita juga bisa untuk meruqyah mereka atau memberikan perlindungan pada mereka yang masih kecil. Yang orang zaman dulu mengatakan biar nggak kena ain itu ben ra kena sawan, nggih Pak nggih. Zaman dulu kan gitu kan. Napa suwo. Tahu ya. Suwon aku itu ya, kemarin ada juga yang bilang gitu ya. Suwon ya, itu maksudnya ditiup seperti itu Pak ya mungkin. Dengan itu ya. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saat kita sakit juga demikian untuk kita sendiri, tiup kemudian pada bagian tubuh yang sedang sakit. Bisa juga dengan ayat-ayat Quran yang lainnya. Ya, namun ini yang dilakukan sama Nabi, beliau baca muawwidat. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Falamma istadda waja'uhu, Aisyah ibunda Aisyah mengatakan ketika sakitnya tambah abot, nemen sakitnya Nabi ketika meninggal dunia. Kuntu aqra alaihi. Saya yang baca surat-surat tadi, muawwidat. Yang baca siapa? Aisyah. Wa amsaha biyadihi. Ya, dan kemudian bagaimana? Yang usapkan dengan tangan beliau.
Jadi ditiupkan pada tangan Nabi, Aisyah yang bacakan suratnya ditiupkan pada tangan Nabi, kemudian yang tangannya Nabi digerakkan untuk ngusap tubuh beliau sendiri. Dalam rangka roja'a barokatiha, dalam rangka mengharapkan keberkahannya, karena tubuh Nabi berkah, Pak. Ya, makanya para sahabat Nabi mengumpulkan rambutnya Nabi, kukunya Nabi dikumpulkan. Demikian juga bagaimana putrinya Nabi ketika meninggal dunia, Zainab ya. Ya, Rasulullah SAW memberikan sarungnya untuk dijadikan kain kafannya ya, bersarungnya itu. Karena apa? Dalam rangka mendapatkan keberkahan dari badan Rasulullah SAW. Ini khusus untuk Nabi dan Rasul. Adapun selain Nabi dan Rasul tidak ada kisahnya, tidak ada riwayatnya dari salafus soleh. Dari Abu Bakar misalnya, habis Nabi meninggal dunia itu siapa? Yang terbaik Abu Bakar, Pak. Ya, demikian juga masih ada anak keturunannya Hasan dan Husain misalnya. Ya kan? Ali, kemudian yang lain lagi. Nggak ada teriwayatkan sahabat Nabi itu nyari berkah dari badannya para sahabat yang mulia ini tadi. Dari Abu Bakar nggak ada, dari Umar nggak ada, dari Utsman nggak ada. Dari Ali bin Abi Thalib nggak ada, dari Hasan dan Husain juga nggak ada. Ya, sehingga menunjukkan bagaimana ini memang para sahabat sudah tahu secara pasti, dan juga para ulama orang-orang soleh di 3 zaman yang pertama itu tahu bahwasanya bagaimana paham keberkahan pada badan tubuh seorang hanya ada pada siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, jadi rasa awake jaluk njuk koboane. Ya. Sing ngisi ceramah njuk koboane. Ojo, Pak, mungkin malah jangan tetanus. Ya, malah kena tipes mungkin malah mesake ya, gitu ya. Ya, tidak. Jadi untuk badannya ya, tubuhnya khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, ini sekedar untuk kita ingatkan kembali supaya kita juga tidak mengkultuskan berlebihan orang ya, manusia ya selain Rasulullah SAW. Rasul pun kita kultuskan sebagai Rasul saja, tidak sampai pada derajat ketuhanan. Ya, itu, Pak. Ya, kemudian dari hadis-hadis yang kita baca tadi ada beberapa faedahnya ya. Di antaranya menunjukkan bahwasannya la syafi'a illallah, tidak ada yang menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kula panjenengan sami wenang untuk berusaha dengan pengobatan-pengobatan yang memang sudah terbukti. Ada penelitiannya, ada pengalaman secara ya lama. Ya, itu merupakan ya hal yang bisa jadi sebab kesembuhan, maka cari itu. Namun sekali lagi yang memberikan tetap Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesembuhan pada kita. Kemudian yang ketiga, kamalu doa Nabi. Ya. Kesempurnaan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana beliau tidak sekedar mendoakan sembuh tok, namun bagaimana jangan sampai doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sembuhnya tidak meninggalkan sakit lagi sama sekali, itu ya. Kemudian juga yang berikutnya di antara faedahnya masyru'iyatur ruqyah ma lam takun syirkan. Dianjurkannya meruqyah selama di sana tidak ada kesyirikan. Ya, maksudnya kalau banyak sami para bapak sekalian terangkan para ulama, boleh kita meruqyah itu dengan Al-Qur'an jelas yang terbaik, dengan doa-doa dari Nabi Muhammad SAW, atau doa-doa yang mungkin kita bisa. Ya, termasuk dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh, atau bahasa apapun yang kita dipahami oleh orang. Ya, itu apa? Meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu bisa dipahami. Yang penting ruqyah itu bisa dipahami, Pak. Mboten angsal puju pajapu pinjal tumaning napa niku, Pak? Kucing nggih, Pak nggih. Ya, ora ono manfaat itu. Ya. Atau wes. Ya, dan sebagainya itu ya. Kan enggak ada maknanya itu ya. Ya, atau simsalabim abracadabra dan sebagainya. Ya. Sembuh seketika, simsalabim ada kadabra, ya sembuh seketika, enggak ada. Tapi bagaimana boleh kita kemudian berdoa dengan sesuatu yang kita pahami. Allah, sembuhkanlah penyakit anak saya misalnya ketika pas sakit, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit sama sekali. Sesungguhnya Engkau yang berikan kesembuhannya. Boleh. Ya Allah, panjenengan paringi saras ya Allah. Boleh, Pak.
Ya, yang penting bagaimana? Yang penting di sana tidak ada bentuk kesyirikannya. Ya, dan juga tadi bisa dipahami. Ya, tentu saja yang terbaik yang sebelum itu adalah dari Al-Qur'an dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga doa-doa dari petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dianjurkannya meruqyah orang yang sakit tanpa diminta. Ya, tanpa orangnya itu minta. Bahkan kita sebaiknya tidak menunggu mereka minta, Pak. Ya, orang yang sakit ya masih orang yang sakit sendiri, "Mbok saya diruqyah," jangan. Karena apa? Di antara orang-orang yang dimasukkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Diruqyah boleh. Ya, tapi kalau kemudian minta ini khawatir nanti nggak bisa masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang sedulur sing njaluk ki angsal. Enggak masalah. Ya, atau sekali lagi yang kenalannya mbok terukahan ke masake. Itu Pak ya. Maka boleh. Ya, maka yang demikian tidak masalah. Atau sekali lagi tadi inisiatifnya orang yang bisa meruqyah, tak ruqyah gini. Tak bantu ya, muga-muga aku ra iso ngobati, ra iso ngobati liyane kok. Aku ra iso ngresepke, sing iso ngresepke Pak Dokter. Ya, saya bisanya yang ndongake iki ngruqyah, muga-muga iso jadi jalan kesembuhan kan gitu ya. Maka datangi kemudian di ruqyah. Kemudian juga dianjurkan meletakkan tangan pada yang sakit, ya, ketika meruqyahnya, diletakkan tangannya di sana. Kemudian juga yang berikutnya yang terakhir adalah keutamaan dari muawwidat, ya, keutamaan dari bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya, kaitannya juga untuk mengobati penyakit. Ini Bapak sekalian beberapa adab-adab yang kita bisa baca pada kesempatan malam hari ini terkait dengan menjenguk orang yang sakit. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, kita bisa praktekkan dan kita bisa amalkan menjadi amal yang soleh bagi kita semuanya. Demikian wa aqu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.